Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna salata wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya hafizah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mensyukuri akan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Walaupun kata Rasulullah dalam satu hadisnya, nikmat ini banyak dilalaikan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia. Tetapi ketika kita bisa mensyukurinya dan menjaganya serta melestarikannya, maka dua nikmat ini akan mendorong kita semuanya lebih bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena kerja kerasnya bersama para sahabat-sahabat selama 23 tahun berdakwah baik di Mekah ataupun di Madinah, sampai dengan hari ini kita semuanya bisa merasakan arti hasil dari sebuah perjuangan tersebut, yaitu Islam, al-Islam. Indonesia. Bahkan kemarin yang sudah kita katakan, kata Sayyidina Utsman, inna min ni'amid dunya yakfikal Islam. Sesungguhnya dari berbagai macam nikmat-nikmat yang ada, cukuplah buat kalian itu adalah Islam. Artinya, walau dalam hidup ini kita tidak punya apa-apa, tidak bersama siapa-siapa, tapi ketika masih ada Islam di dalam diri kita, sesungguhnya itulah nikmat yang amat besar. Ya rahimakumullah. Selanjutnya seperti biasa kita baca Quran lalu kita terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala mereka berdusta. Muflihun zil, orang berzil, orang yang beruntung. Paket bima unzila, bima unzila gitu. Tak dibaca lagi. Komentar Fauzan bima unzila. Dan komentar saya Furqan bima unzila. Komentar kon. Ayo bareng-bareng bima unzila. Jadi bima unzila artinya dengan apa-apa yang diturunkan. Ifafillah rahimahumullah. Jadi itu perlu diulang-ulang, dan tidak akan pernah bosan. Ketika Al-Quran itu diulang-ulang semakin mendalam dan tidak akan pernah bosan. Coba Al-Fatihah itu tiap hari sholat baca Al-Fatihah, bosan nggak? Karena itu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sudah tahu artinya ayat 1 sampai ayat 5 terakhir Allah menyampaikan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Apakah orang kaya? Tidak. Apakah orang miskin? Juga tidak. Apakah pejabat? Tidak. Apakah rakyat? Juga tidak. Lalu siapa? Siapa saja dari golongan hamba Allah yang beriman, kemudian mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika
ala hudan min rabbihim, ulaika mereka itulah ala atas hudan petunjuk min dari rabbihim Tuhan mereka. Oleh sebab itu kalau kita bisa duduk di sini, kita bisa berpuasa Ramadan, kita bisa sholat berjamaah, taraweh, subuh dan lain sebagainya, ingat itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena petunjuk Allah. Sehingga dengan petunjuk itu kita terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kita mesti syukuri dan kita mesti terus minta petunjuk ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu orang-orang yang beruntung. Ulaika mereka itulah ala atas hudan petunjuk min rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itulah hum mereka al-muflihun orang-orang yang beruntung. Lalu cirinya bagaimana? Yang pertama, dia tidak ragu dengan Al-Quran. Tidak ada ragu sedikit pun. Apa yang ada dalam Al-Quran semua benar. Apa yang ada di dalam Al-Quran semua pasti. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan man arada ayatakallama ilallah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin dan hendak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah membaca Al-Quran. Tidak ragu. Karena itu mereka adalah orang-orang yang bahagia. Sebab Al-Quran ini adalah way of life kita. Kalau dalam bahasa kamu tiap hari Al-Qur'anu dusturuna, dijaga undang-undang hidup. Al-Qur'anu dusturuna. Di dalam surat Al dikatakan fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, orang-orang yang tidak ragu dengan Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pijakan hidupnya, maka ada dua hal. Yang pertama, fala yadillu, hidupnya tidak akan sesat. Di tengah-tengah banyak orang berada dalam kesesatan, dia tidak sesat. Kenapa? Karena alam tadbir, karena dibimbing oleh Allah. Banyak pedagang-pedagang tidak jujur, tapi dia tetap bisa mempertahankan kejujuran. Kenapa? Karena alam tadbir, maka karena itulah begitu mahalnya petunjuk ini. Ada profesor, ada doktor, macam-macam. Tapi ketika dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka jalannya berada di dalam jalan yang tidak lurus alias berada dalam kesesatan. Itu yang pertama, jaminan Allah fala yadil, dia tidak akan sesat. Maka rasakan, kenali. Kalau hari ini kita berada dalam kesesatan, dalam persimpangan jalan kesesatan, dalam kegandoan atau dalam kegalauan, maka ada dua kemungkinan. Kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, atau kita masih ragu terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, wala yasqa.
dan tidak akan sengsara, tidak akan berada dalam kesulitan, tidak akan berada dalam bahaya. Wala yasqa, dan tidak akan sengsara. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikutinya, Allah akan bimbing dia. Makanya hidupnya selalu bahagia. Kemudian tanda yang kedua adalah dia percaya kepada yang gaib. Gaib itu artinya tidak kelihatan, dia percaya. Karena ini penting. Ketika seseorang itu percaya kepada yang gaib, berarti dia percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, percaya ada yaumul hisab, percaya akan ada balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dia yakin siapa yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, maka dia akan menerima imbasnya, dia akan menerima balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kalau dia telah berbuat kejelekan atau kemaksiatan walaupun sedikit, maka kejelekan, kemaksiatan itu akan dirasakan balasannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Yakinan. Jadi dia yakin dengan dosa, dia yakin dengan pahala, dia yakin dengan neraka, dia yakin dengan surga. Makanya keyakinan kepada yang gaib itulah kemudian membuat dia semangat untuk apa? Untuk berkarya, berbuat kebaikan walaupun orang lain tidak melihat, tapi dia punya keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Ya? Allah Maha melihat. Ini disuruh. Allah Maha melihat. Nah, kalau sudah Allah Maha melihat dan kita rasakan itu, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan dibenci oleh Allah. Kita tidak akan melakukan pada hal-hal yang akan dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita sudah sampai di maqam muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, setiap apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua cirinya ya. Cirinya siapa itu? Cirinya al-muflihun. Yang ketiga apa? Yang ketiga mereka mendirikan sholat. Dia akan selalu menjaga sholatnya. Kenapa? Karena ketika kita menjaga sholat, berarti kita mendirikan agama. Dan siapa yang mendirikan agama, maka dia akan dipelihara, akan diawasi, dan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam satu riwayat, as-sholatu imad. Apa? As-sholatu imad. Lanjutnya, faman aqamaha faqad aqamati wa man tarakaha faqad atamati. Dan sholat itu juga bisa menjadi barometer di mana kelak nanti, di mana manusia dikumpulkan di yaumil qiyamah, pertama kali yang ditanyakan adalah sholatnya. Awal ma yuhasabu, bareng-bareng, yaumal qiyamati as-sholat, in
saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Pertama kali besok yang akan dihisab, yang akan dihitung, itu adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, baik semua amalnya. Dan barang siapa sholatnya jelek, maka jelek semua amalnya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak sholat? Sekarang menjadi fenomena banyak ya. Orang itu puasa tapi tidak sholat. Ada yang sholat tapi tidak puasa. Ya bahasa gampangnya ya kayak tadi, orang pakai baju tapi tidak pakai celana. Nah, itulah karakter yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang muflihun. Mereka selalu mendirikan sholat. Kemudian selanjutnya adalah mereka suka berbagi dengan rezeki Allah. Setiap Allah berikan rezeki, maka rezeki itu dibagi, sehingga mereka akan selalu berbagi dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Lalu yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima, mereka yakin dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Al-Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Yakin bahwa itu adalah kitab samawi, kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk meyakini dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, mereka yakin dengan hari akhir, di mana sudah tidak ada hari lagi, namanya hari kiamat. Karena keyakinan itulah dia akan selalu belajar dan berusaha untuk meninggalkan dunianya sebelum meninggal dunia. Karena mereka yakin dunia bukan tempat tinggal, dunia hanyalah tempat sesaat, tempat mampir, tempat berkarya, tempat berusaha, lalu nanti akan dihisab oleh Allah di yaumil kiamat. Karena itu dia tinggalkan dunia semuanya untuk dibawa ke akhirat. Maka orang yang seperti inilah orang yang pantas mendapatkan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya keberuntungan, kesuksesan itu bisa diraih oleh siapa saja ketika mereka memiliki beberapa karakter tadi. Ayat dilanjutkan, inna alladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzarta hum amlam tundir hum la yu'minun. Khotama Allahu fi qulubihim, khotama Allahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adabun azimun. Itu orang kafir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumi al akhir wa ma hum bimu'minin.
yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazada humullah fazada hum Allah maradun walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi itulah keadaan orang-orang munafik yang diadab oleh Allah dengan adab yang pedih karena sebab apa? Karena sebab kedustaan. Gimana, mau ditambah satu ayat? Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, la janganlah tufsidu kamu sekalian berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Qalu mereka berkata, innama sesungguhnya kami hanyalah nahnu kami muslihun orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum mereka siapa? Orang-orang munafik, al-mufsidun orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin dan akan tetapi la tidaklah yashurun mereka merasa. Ayo ulangi, wa idza qila lahum la tufsidu kamu sekalian membuat kerusakan fil ardi. Qalu innama sesungguhnya hanyalah kami, innama nahnu muslihun ala innahum al-mufsiduna orang-orang yang kerusakan. Walakin la yashurun. Ulangi sekali lagi yang belum bisa diingat-ingat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum hum al-mufsiduna walakin la yashurun. Itulah di antara karakter orang-orang munafik. Sudahlah jelas berbuat kerusakan, sudahlah jelas berbuat kesalahan, dikasih tahu malah mentang-mentang saya ini sudah berbuat baik, saya ini sudah ini, padahal dialah yang berbuat kerusakan. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan ahlul Quran, ahli sedekah, dan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.